Ke Indonesia. Aduh. Saya ingin menikah. Malu sih belum ya, insya Allah. Kalau pulang. Kan bilang belum menikah. Belum. Ini penting ini. Kang Idai belum menikah. Catat ya. Maksud saya ngerti lah. Kali ini saya bersama Kang Idai Adventure. Ya. Ahlan sahlan. Saya nggak akan kenalin lagi lah beliau siapa. Jadi ini adalah seorang sosok yang memang sangat memberikan informasi, dan beliau pun siapa sih yang nggak kenal. Tadi ya saya jalan ke bandara, Kang Idai gitu. Gimana, lagi apa ini ke Jeddah? Alhamdulillah biasa lagi jalan gitu. Tapi alhamdulillah sih ada keperluan juga. Ada keperluan silaturahmi sama teman-teman. Benar. Dan saya paksa Kang Idai ini supaya main ke rumah saya ya? Supaya bisa ngobrol gini. Ada alhamdulillah. Beliau ini kalau udah ke Jeddah, waduh, banyak fansnya, sibuk. Enggak, tapi alhamdulillah sih bisa berada di kursi panas ini. Yuk panas. Ya, serasa ada di Deddy Corbuzier ya. Amin ya Allah. Pokoknya nanti insya Allah kita saling dukung. Nama channelnya apa? Idai Adventure. Jangan lupa di subscribe. Ya. Jangan lupa di subscribe. Pokoknya channelnya Kang Idai Adventure. Di sana banyak banget informasi yang penting. Entah itu informasi untuk yang di Indonesia, entah informasi yang untuk di Arab Saudi. Kang Idai, kenapa kok bikin channel YouTube? Bikin channel YouTube is my hobby. Oh, your hobby. Jadi hobinya apa? Ya, saya itu suka banget dengan editing, bikin video, terus adventure. Jalan-jalan Ya. Jalan-jalan berhadiah berarti. Jadi saya itu kalau hari libur itu nggak betah di rumah. Memang harus keluar buat, meskipun capek ya tiap hari kerja. Tapi ketika satu hari pergi keluar rumah itu rasanya fresh lagi gitu, meskipun saya keadaan capek. Dan bagi yang belum tahu ya, Kang Idai itu di Arab Saudinya di mana? Di Taif. Di Taif Kang Idai. Dan sekarang di Jeddah. Perjalanan dari Taif ke Jeddah berapa jam kan? Ya sekitar 2 jam lebih lah. Sekitar 2 jam. 2 jam lebih. Ini libur apa gimana? Ya ini libur. Pokoknya saya alhamdulillah kalau misalkan ada waktu, deket sih Jeddah Taif itu ya. Deket sih, berapa jam itu? Saya tanya. 2 jam, cuman ya kayak satu kota aja gitu. Kayak satu kota karena memang sudah sering ya. Pokoknya buat teman-teman, sekali lagi saya minta doanya kepada Kang Idai dan juga kepada teman-teman, semoga Kang Idai ini istilahnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena apa? Banyak sekali ya Kang Idai ya. Banyak. Bahkan di Arab Saudi ini banyak sekali channel YouTube, dan saya pribadi pun karena kemarin COVID itu terinspirasi bikin channel YouTube aja gitu. Dan di luar sana pun masih banyak orang yang bikin channel YouTube. Tetapi channel YouTube-nya Kang Idai itu kalau menurut saya ya, bukan hanya sekedar hobi jalan-jalan gitu loh. Ada beberapa video yang memang memberikan informasi, dan itu nggak sulit. Kita cari sumber dari mana yang valid gitu kan. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kenapa kok di balik video Kang Idai ini tentang hobi jalan-jalan, kok banyak sekali video berita-berita yang memang itu konkret gitu, penting kalau menurut saya? Iya sih, alhamdulillah, karena saya berpikir juga selain dari itu saya pengen bisa membuat konten yang kira-kira diperlukan oleh masyarakat gitu, apalagi WNI gitu. Dan saya pun sendiri bangga dengan karya itu. Kenapa? Dipikir-pikir, ya juga ya gitu, bermanfaat. Yang tadi ya saya menggunakan sosial media, Facebook kan, yang nggak berarti lah chattingan sama orang. Betul. Tapi ketika ada ide seperti itu dan kreatif seperti itu, akhirnya saya juga membuka wawasan, terutama Twitter ya. Saya memfollow semua akun resmi pemerintah, dan di situ saya jadi tahu pemerintah Arab Saudi dan Arab Saudi, terutama Arab Saudi ya, karena kita memang di sini ya. Jadi dulu saya nggak tahu siapa Kementerian Kesehatan Arab Saudi, siapa Kementerian Luar Negeri, siapa Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Sekarang jadi tahu. Iya, sekarang jadi tahu. Beneran. Masya Allah. Kementerian Haji dan Umroh. Dulu nggak tahu beneran siapa, tapi Saleh Al-Bantani. Saya itu ingat itu. Kalau Kementerian Haji dan Umroh. Alhamdulillah itu sih manfaat juga buat saya, dan alhamdulillah saya rasa konten ini emang bermanfaat. Maju terus, keep going lah. Gimana nih COVID?
Iya ya, COVID-19 di Arab Saudi, ya sih saya udah lama nggak update kan. Iya. Alhamdulillah, tiap hari saya lihat tambahan dan tambahan. Memang mungkin bagi kalian yang tidak suka mendengarkan berita atau tidak melihat berita, kalian berpikir bahwa COVID itu sudah tidak ada. Karena melihat di taman, di pasar. Iya, betul. Karena kan sekarang mulai dari taman, seperti yang dikatakan tadi, pasar, terus pusat perbelanjaan ya, pasar tadi itu, terus kayak apa namanya, taksi. Yang tadinya kan taksi itu di sini ya belum di itu ya. Ditutup kan taksi itu, dan sekarang taksi sudah berjalan. New normal lah di Arab Saudi ini. Jadi memang bukan berarti COVID sudah tidak ada berarti ya. Belum. Tapi yang karena yang saya lihat dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, biasanya kalau waktu Arab Saudi itu jam 4 kurang seperempat itu udah ada tambahan COVID-19. Sore atau subuh? Sore. Ya, itu udah muncul COVID baru, tapi lebih rendah dari sebelumnya. Yang mungkin biasanya itu sekitar 2.000 sampai 3.000-an gitu. Untuk saat ini hanya 1.100, 1.200. Saat ini? Iya, per harinya. Dan biasanya yang paling banyak dari Riyadh ya. Iya, Riyadh betul. Tapi sekarang Riyadh sama Mekah kan? Iya, tapi sekarang enggak sih. Kadang dari kota lain. Dan di bawah 100 semuanya. Bahkan di bawah 50. Tertinggi, karena kan kayak gini pasti nyatat terus kan? Iya, nyatat. Yang pernah sampean upload dan diinformasikan kepada teman-teman PMI khususnya, Saudi itu tertinggi berapa? Saudi dulu dari Riyadh, tambahan per hari bisa nyampe 1.700. Tambahan per hari? Iya. 1.700 orang? Allah. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan hari ini cuma 1.100. Ya, mudah-mudahan COVID bukan hanya di Arab Saudi, karena saya sudah kangen umroh, Kang. Ya, amin sih. Tapi sekarang berarti masih ada tambahan dan kesembuhan lebih tinggi loh. Tambahan berarti sedikit, kesembuhan meningkat. Ya, dan sisanya tinggal berapa coba? Sisanya sekitar 9%. 9%? Iya. Berarti ya sekitar, teman-teman kita berdoa mudah-mudahan nanti jadi 0%. Ya. Kita berdoa umroh dibuka, Masjidil Haram dibuka, Masjid Nabawi dibuka. Saya sudah kangen Masjidil Haram ini. Iya, pokoknya kalau tambahan COVID-19 udah 0, berarti insya Allah bisa menjawab seperti biasanya lagi. Ya, gitu. Ya, tinggal 9% mungkin 1 bulanan lah insya Allah. Ada dampak nggak sih ke pekerjaan tentang COVID ini selama dulu, apalagi waktu pandemi sangat tinggi nilai peningkatannya gitu? Ada ini nggak? Ada dampak nggak ke pekerjaan? Sangat berdampak banget sih sebenarnya, terutama bagi saya dan juga yang saya dengar dari kawan-kawan PMI itu banyak yang dirumahkan. Ada yang tanpa digaji, ada yang setengahnya, ada yang normal. Tapi untuk saya sendiri, alhamdulillah ya, saya semasa pandemi 1 bulan saya nggak kerja. Pernah ngalamin 1 bulan nggak kerja? Ya, tapi dengan alasan ya karena ditutup aja gitu, nggak boleh banyak Tapi tempat kerja masih buka? Buka, cuman dalam satu tempat kerja itu nggak boleh melebihi 5 orang atau kalau nggak salah 5 orang waktu itu ya? Karena hanya take away aja kan. Ada potongan gaji nggak kalau sampean? Kalau yang lain tuh ada yang 50%, 40%, ada? 50%. 50%? Iya. Ternyata kan? Ini kita korek-korek aja teman-teman di sini. Ya, saya ngerti sih. Ngerti ya? Ngerti, karena memang ya saya juga nggak kerja gitu. Nggak kerja kan ya wajar itu, masih mending dikasih gaji 50% kan. Selama berapa bulan? Itu 1 bulan sih. 1 bulan doang? Alhamdulillah. Karena pandemi lama kan, sampai sekarang berapa tuh, 6 bulan ya. Tapi saya setelah itu saya kerja, yang lain nggak kerja. Saya bulan puasa tetap kerja 6 jam dan gaji sama kayaknya. Enggak, gaji full. Gaji full? Ya, alhamdulillah. Berarti cuma 1 bulan doang waktu itu dipotong karena memang nggak kerja, dirumahkan gitu ya. Tapi pas bulan puasa saya kerja dan ya alhamdulillah, kalau nggak salah nggak dipotong. Nggak dipotong. Kapan pulang ke Indonesia? Ke Indonesia? Aduh, saya ingin menikah. Malu sih, belum ya, insya Allah. Kalau pulang. Kan belum menikah? Belum. Ini penting ini. Kang Idai belum menikah. Catet ya, maksud saya ngerti lah, ini teman-teman subscriber Kang Idai terutama. Nih, Kang Idai belum menikah dan saya pokoknya kriteria banget lah. Iya benar. Kriteria banget lah. Pertama,
kalem gitu kan, Iya, sukanya. ganteng, pekerjaan ada gitu kan, subscriber sudah mau nyampe 200.000 subscriber gitu kan. Terus ya intinya alhamdulillah Ya, lah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya juga pilih-pilih juga sih. Pilih-pilih. Ah. Wanita itu untuk dipilih, bro. Iya, ada kriteria tersendiri lah. Ada kriteria. Heeh. Tinggi, bohai, apa, feminim, apa gimana? DM aja ya, DM aja. Itu kita bahas nanti lah. Itu. Oke, siap. Ya pasti saya kenapa belum pulang ya karena itu sih apa ya? Ya seperti yang saya bilang tadi, saya pengennya pulang itu menikah. Gitu. Cuman karena mungkin Jadi belum ada rencana pulang nih. belum. Tapi udah rindu banget sebenarnya, pengen meskipun hanya sebentar, meskipun hanya Sudah pergi. sama keluarga ya. Ya gitu. Karena udah hampir 3 tahun sih nggak pulang. Berarti nanti kalau udah mungkin stay di Indonesia ataupun bolak-balik ya. Ya gitu. Ya saya doakan semoga lancar dan cepat dapat jodoh yang Amin. soleh Alamin. dan Yang ngerti sama pekerjaan suami dan patuh kepada suami. Terus gini Kang Iday, pilih Taif apa Jeddah? Taif. Taif. Why? Because it's like my city. Like Cianjur. Ya gitu, sama kayak Cipanas. Orang Cianjur, orang Cipanas. Oh gitu. Terus kan kalau di Jeddah ini kan rame. Iya benar. Tapi saya nggak bisa keluar kalau siang hari itu. Rasanya di Jeddah itu pengennya tidur di rumah terus. Jeddah hari ini 42. Ya 42 derajat. Panas banget. Hari ini Jeddah 42. Dan memang sih kalau gini kan, gimana? Taif saya cocok buat hidup. Oh gitu. Jadi Jeddah nggak jadi buat hidup. bukan Jeddah buat jalan-jalan. Oke. Enggak kopi dulu ya. Di sini no smoking ya. Jadi kita memang memperbaiki lah. Kemarin tuh ada yang menegur dan itu kebaikan sih. Jadi saya laksanakan gitu kan Iday. Terus kalau misalkan ke Jeddah, Ya. biasanya selain silaturahmi sama teman-teman ya, biasanya beli oleh-oleh apa atau pergi ke tempat apa yang tidak ada di Taif gitu. Restoran Indonesia. Restoran Indonesia. Iya. Di Taif nggak ada restoran Indonesia. Ada, tapi saya cocok banget restoran Indonesia yang ada di Jeddah. Eh, Semuanya itu rasanya memang rasa Indonesia banget. rasa Indonesia banget. Iya. Semuanya. Kalau di Taif saya belum menemukan restoran Indonesia yang benar-benar kayak Seperti di Jeddah. Heeh. Oke. Beda nggak sih orang Saudi Taif sama orang Saudi Jeddah? Bagi saya sama. Sama. Kalau orang Indonesia Meskipun orang Indonesianya apa orang sama. soalnya kan orang Indonesia maksudnya lifestyle-nya gitu loh. Ya kalau lifestyle sih beda ya tadi. Beda. Juga. Yang Jeddah Taif juga agak beda. Kalau yang di Jeddah agak modern, tapi yang di Taif agak tradisional. Cuman untuk melihat orang yang baik, yang nggak baik sama aja di Jeddah. Sama aja ya. Dan saya pun sih nggak tahu kalau misalkan lihat orang wah ini kita kan nggak ini juga. Terus gini, katanya kan kalau Taif itu istilahnya seperti yang disampaikan tadi seperti Cianjur. Berarti ada hujan gitu ya? Ada, benar. Jadi meskipun di musim panas 2 minggu yang lalu ya, untuk saat ini nggak ada sih. 2 minggu yang lalu ada hujan. Ya udaranya enak aja, adem gitu kalau sore hari. Kalau siang sih jam 12 ya sama, agak panas. Cuma nggak terlalu panas ya? Iya, paling kisaran 35 derajat. Kalau misalkan nih saya tanya, Kang Iday di Jeddah ini mau dibawa kemana sama saya? Dalam arti kalau misalkan jalan-jalan gitu. Yang belum Kang Iday? Di Jeddah. Di Jeddah. Pengen ke itu. Ke mana? Akuarium? Bukan. Ke motorboat? Bukan. Apa ke kapal belayar? Kemana? Stadium. Stadium? Ya. Stadium bola? Oke. Biasanya sih kalau misalkan akhir musim itu di sini. Tapi kalau misalkan mau ke stadium biasa, yo klub yang saya urus di sini pun kita sering ke stadium. Ini dalam rangka ke stadium melihat bola, apa memang mau ke stadium doang ini? Harus jelas ini. Ya juga sih. Saya dalam rangka nonton bola dalam keramaian, apa pengen ke stadium doang? Coba. pengen stadium doang. Ya itu ngapain? Soalnya itu stadium baru sih, tapi udah lama. Cuma saya belum kesana. Stadium Abdullah kan? Iya, King Abdullah itu. Ya, King Abdullah. Insya Allah lah. Itu udah lama, tapi pasti ada event sih. Pasti di sana saya ada event. Nanti kalau ada event kita
info-info. Ya, kita nobar. Nobar. Tadi malam nobar. Jangankan liga luar ya, tapi saya suka juga sih sama Liga Arab Saudi juga. Tim mana yang disuka? Al Hilal. Kalau saya Ittihad. Oh iya, Ittihad Jeddah sih. Ittihad Jeddah. Al Hilal ya. Udah berapa lama di sini? Di mana? Di Saudi Arabia. Saudi Arabia jalan 5 tahun. Langsung Taif apa pernah? Enggak pernah di luar. Langsung Taif? Enggak pernah di luar Taif. Oh, pernah di luar Taif? Iya, kalau di Taif kan saya 2 tahun. 2 tahun? Lah, 3 tahunnya di mana itu? 3 tahunnya daerah selatan. Daerah selatan? Iya, deket Khamis Musyad, tapi agak kampungnya. Abha, Al-Baha, Ya. Muhail, Ya gitu. Dijan, Bisa. Ada dalam satu company yang sama apa berbeda? Berbeda. Oh, berbeda. Oh, berarti beliau ini senior. Terus terang ya, Kang Idai, saya sangkaannya Kang Idai ini cuman di satu company doang. Seharusnya enggak. Taif itu. Dan saya pindah ke Jeddah juga, pernah di Jeddah. Cuman nggak lama, setahun kurang lah. Setahun kurang di Jeddah. Dan saya tuh gini loh, dari dulu sendiri nggak ada bantuan dari orang lain. Dalam arti? Dalam mencari kerja, ketika saya punya masalah dalam WNI, saya sebagai WNI bekerja, saya nggak digaji, saya ngalamin kerja di Indo? Ngalamin? Kalau aku enggak. Aku tuh punya langsung ke sini. Pengalamanku habis di Saudi. Saya itu sampai saya dapat kerja di Saudi saya sendiri. Jadi memang yang cari job sendiri? Gini, wow, saya kerja di salah satu restoran Arab di Indonesia. Di Indonesia? Akhirnya ketemu sama orang Arab langsung. Dia yang ngasih nomor, WhatsApp, dia yang ngasih visa dan semuanya. Untuk pegang first time? Yes. Dan untuk kedua kalinya, saya keluar dari yang pertama karena ada permasalahan nggak digaji atau apalah. Akhirnya saya cari job lewat internet sendiri, lewat internet. Yang kedua? Di Arab Saudi lewat internet. Di Saudi lewat internet? Tanajul? Iya. Tanajul. Akhirnya saya cari-cari sampai saya interview, saya membuat lamaran kayak di Indonesia aja gitu. Saya mungkin untuk kalian nggak mungkin kan gimana cara interview di Arab Saudi, tapi berarti bikin CV berarti? Iya, saya bikin sendiri. Wow, keren. CV itu semua. Saya pernah ngurus satu temen, kita bikin CV dari itu, ya aduh, ribet. Alhamdulillah. Berarti saya pernah ngalamin itu dan lancar? Alhamdulillah, saya interview beberapa tempat. Karena alhamdulillah sih saya kirimin nomor dulu. Akhirnya ya udah datang waktu sekian. Akhirnya datang coba ke kafe ini dan saya banding, mana yang bagus, saya ambil. Why Arab Saudi? Hah? Why Arab Saudi? Karena ya seperti yang kalian sebab dekat sih dengan Baitullah. Ya, okay. Hampir semua orang alasannya itu. Terus ketika di Taif kan banyak tuh seperti kebun binatang katanya sih. Kalau aku sih yang kebun binatang di Taif itu, kita kalau misalkan saya nih liburan ke sana, yang tepat itu hari apa kan? Sama, Kamis, Jumat dan hari Sabtu. Ya enggak, Kamis, Jumat, Sabtu bisa. Dan bisa. Juga musim panas. Soalnya kan kalau musim panas setiap hari. Mudah-mudahan ya ada acara sama anak-anak bisa main ke Taif gitu. Punya orang Indonesia di sana apa? Banyak kan di Jeddah? Orang Indonesia di Jeddah dong. Di Jeddah ya. Paling kita cuma 10% lah dibanding Jeddah. 10%? Iya. Orang Indonesianya? Iya paling. Oke. Ya kalau enggak, maksudnya kalau misalkan di Jeddah ada 100%, paling di Taif cuma 10%. Iya, berarti perbandingannya 110. Iya. Lebih banyak kan di Jeddah. Dan buat teman-teman yang mempunyai channel, untuk YouTuber intinya untuk para YouTuber dan untuk para siapa saja yang punya niat membuat channel YouTube, motivasinya apa? Motivasi dari ini mungkin motivasi diri saya pribadi mungkin yang bisa saya share ke kalian ya. Oke, saya tahu mungkin dari yang lain ada motivasi yang lain. Cuman ini buat saya pribadi atau YouTube saya pribadi, saya ini aja. Buatlah video sesuai momentum dan juga bawakan video dengan cara pembawaan yang menarik. Itu aja sih. Itu aja. Buatlah video dengan momen yang tepat, ya kan? Dan buatlah pembawaan yang menarik. Oke. Jadi nggak perlu lebay gitu ya? Iya, nggak usah subscribe, semangat ini. Intinya ada karakter, gitu kan? Karakter channel beliau
dengan penuh berita-berita yang menarik dan info-info yang menarik. Ya, kalau mau bawakan berita berarti dengan caranya gimana. Kalau mau bawakan vlog, caranya gimana. Oke. Karena channel YouTube beliau, pokoknya saya sarankan buat subscriber saya juga, walaupun masih sedikit ya, subscriber saya, terus pokoknya kunjungi Hidayah Adventure. Insya Allah kalian di sana akan menemukan informasi-informasi yang sangat menarik. Terima kasih atas kehadirannya. Siap. Mudah-mudahan saya pun bisa bersilaturahmi ke Taif. Dan jangan kapok main ke tempat saya. Insya Allah, ya, hanya dikasih kopi Terima kasih. dan dikasih sambal hijau. Wah, mantap banget. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.